anak tapi perigi. Potong tolong namanya kerbau. Usah sering sedih hati. Tapi pikiran jadi galau. Tangkap kerbau, tangkap pulang sambil minum. Ombak hidupnya stres. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpah rahmat-Nya. Pada sore hari ini tanggal 31 Januari kita dapat hadir berdoa dengan kami ini dalam rangka silaturahmi. Saya beritahu Restu bahwa yang hadir ini adalah para pendeta dari semua gereja-gereja yang ada di Medan termasuk di Jepun. Yang saya tahu persis adalah teman gereja saya semasa saya menjabat sebagai kepala daerah di Kota Medan. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, saya sangat menghargai pertemuan ini karena ini didasari atas iman yang kita bangun selama ini, termasuk terciptanya kerukunan umat beragama di Kota Medan selama kami ada di Kota Medan ini. Tidak pernah ada masalah, termasuk saya menghadiri kegiatan pembangunan gereja. Tidak pernah saya membedakan bantuan saya dengan masjid. Kalau saya bantu masjid 25 juta, pasti akan jadi 25 juta. Itu maksudnya. Karena itu adalah hak rakyat, hak umat. Yang mengeluarkan izin mendirikan gereja GBI itu tugas saya. Saya Bapak Yona sampai sekarang sahabat. Itu dulu awalnya itu di Medan itu di setiap rumah itu tiap hari itu kami membahas apa solusi. Sekarang aman, tidak ada masalah. Tentu kebersamaan ini, kerukunan kita ini, inilah yang terus relasi ini
yang dapat menciptakan tumbuhnya peradaban masyarakat yang semakin baik ke depan. Saya yakin dan percaya bahwa saya lihat pendeta-pendeta muda yang hari ini yang akan mampu mencegah kita di kota Medan yang kita cintai. Kadang-kadang kita kreatif, kota Medan sudah dibilang kota narkoba dan sebagainya. Ini hanya bisa kita atasi hanya dengan keimanan dan kita. Untuk itu Bapak sekalian, saya sangat berbahagia dan bersemangat untuk malam ini karena saya kira rata-rata Bapak Ibu kenal dengan saya dan pernah kontak dengan saya, termasuk daerah-daerah pimpinan Selayang sampai ke sana, baik-baik sana pun saya tidak tahu. Itu artinya bahwa saya sebagai pemimpin harus bisa menempatkan posisi saya. Justru karena itulah wujudkan sumut yang bermartabat, menjadikan medan yang barokah. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Peran para pendeta, ibu-ibu pendeta, ini sangat luar biasa. Ini sebenarnya sehingga saya sangat tertarik untuk itu. Tadi ada lagi yang menutup di belakang. Pak, saya nasib saya Pak dari sini. Oh ini nanti ceritanya itu. Ini adalah cerita antara seorang tokoh masyarakat Sumatera Utara sebagai mantan wali kota yang akan mencoba. Saya tahun 2012 menerima penghargaan tokoh perguruan umat beragama ASEAN dari pemerintah Thailand. Itu apa? Karena itu masih survei ASEAN dan sampai sekarang ada Medan lagi itu. Kota Medan, kota terbersih. Saya dapat kali pulang. Kota metropolitan sekarang kota terjual. Ini upaya kita semua bekerja kita bersama-sama. Bagaimana kita mendukung ini supaya kita ke depan akan lebih baik. Soal masalah adalah bagaimana kita bisa membangun kebersamaan kita, saling menjaga hubungan baik. Saya kadang-kadang khawatir, malah kadang-kadang PKMT terus kerja berisiko berantem, bukan antar agama, antar agamanya, bukan antar umat beragama. Begitu, itu harus kita tahu. Untuk itu Bapak sekalian, saya juga dengar belakangan ini 2006 akan mengeluarkan secara masalah izin. Kalimat dalam masalah itu perlu dievaluasi, harus dilihat kondisi situasi yang berbeda. Itulah Bapak sekalian, saya berkeliling khususnya di Sumatera Utara ini, Medan sedang tinggi. Saya sedang mencoba kembali mencanangkan bring back basic, mengembalikan kepercayaan tidak hanya kepada kita, termasuk kepada mereka, termasuk kepada agama dan sebagainya. Ini harus kita terus. Ini sudah populer. Bring back basic ini adalah ide saya. Saya ingin untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, institusi lembaga dan lembaga resmi, sehingga bangsa ini ke depan lebih baik. Kita tidak berbicara siapa presiden ke depan, kita mengumumkan siapa yang jadi presiden. Tapi siapapun yang akan memimpin bangsa ke depan, harapan kita harus bisa menjanjikan kedamaian dan keharmonisan bangsa ini. Saya kan ada cerita sama bapak-bapak para pendeta, kalau menjadi apa belum? Ada yang menjadi DPR lah, ada yang menjadi inilah. Nah nanti ada tanggal mainnya. Saya akan datang bapak-bapak. Kewajiban munculnya polarisasi. Kalau ini nanti begini, ada yang begini, ada yang begini. Tidak usah. Kita bangun satu kesatuan persatuan. Kita bangun suatu jembatan komunikasi. Jembatan silaturahmi di antara kita, itu yang paling penting. Bapak-bapak jangan segan menyampaikan sesuatu sama saya juga wajar menyampaikan sesuatu. Mari kita bangun kota ini dengan baik. Saya jujur ikhlas, saya baru-baru ini ke Caparan Perak. Saya ziarah ke taman ke makamnya Bupati Kudus. Ya Allah,
bangga kita. Banyak yang kita banggakan, tapi banyak yang harus kita perhatikan untuk pemerataan masyarakat kita. Mengembalikan kepercayaan itu tidak hanya kepada kita pemerintah, kepada Polri, kepada lain, kepada aparat hukum, harus dikembalikan kepercayaan itu kepada. Jadi merebut kepercayaan masyarakat itu, bapak-bapak dan ibu sebagai pemimpin umat, pemimpin agama di masing-masing gereja. Saya kadang-kadang dengan Pak Bambang Yonan kalau berdiskusi tajam terhadap bangsa ini. Tetapi kesemuanya itu adalah bagaimana upaya kita ke depan untuk bisa membangkitkan ini. Jadi organisasi yang dihimpun ini semua tidak lain tujuan yang pertama adalah bagaimana menciptakan kerukunan. Itu pertama. Kerukunan antar umat beragama, antar agama. Itu. Yang kedua, bagaimana supaya kegiatan ini lebih cepat. Saya ingat waktu ada datang Anies Baswedan, ada sekjen Pak Eben, sekjen. Dia bilang itu di depan Anies bahwa para waktu wali kota soal masalah sekolah ini bukan masalah aman. Sekarang tidak lagi. Saya tidak tahu. Lupa pun saya kapan. Tapi selalu ada yang baik di hati ini. Bagaimana supaya tertib, aman dan terkendali dan dinikmati masyarakat nyaman sebagai warga dan warga Sumatera Utara. Saya bapak sekalian, sebagai orang yang dituakan, saya usia 64 tahun. Istri saya kajian televisi. Kebetulan beliau adalah pembina wanita di Sumatera Utara. Jadi tempat ini Pak, ini 5 menteri dari di sini. Ustaz Somad sudah di sini, gubernur sudah di sini, wali kota, kita siapa dari sini. Jadi sangat terhormat saya apabila bapak-bapak berkata berkenan akan merespon. Saya tahu, saya tanya hasil itu jam berapa ini caranya? Udah bang, boleh sampaikan. Kalau tidak satu saya bikin makan siang. Tapi komentarnya habis juga. Jadi segala kekurangan itu tanggung jawab kami semua. Mohon maaf yang sebesar-besar. Tetapi yakinlah bahwa saya tidak pernah kalian ragukan dari dulu. Dimana pun kalian undang atau udah, semuanya dilakukan ada dalam rangka membangun bangsa. Betapa berat saya ini membebaskan beliau berjalan hidup. Saya langsung turun tangan. Saya bebaskan walaupun bukan saya bersama. Kolonel itu ada, jenderal itu ada ragu saya. Sebenarnya beda ini cantik. Pasal ini dulu akan cantik, itu akan dibangun cantik. Idenya juga bagus. Cuma karena sesuatu hal saya harus meninggalkan jabatan itu. Saya serahkan kepada pengganti saya yang semakin lama semakin jauh dari sasaran ini. Mudah-mudahan yang ke depan pemimpin kota ini akan lebih baik lagi. Kita doakan itu. Itulah bapak sekalian. Saya tidak ada mengkampanye apa-apa sama kalian. Rambutnya begini aja. Dari dulu gitu. Sekarang begini juga dari saya. Tidak ada beda. Kapan aja di mana saja kita bisa berdialog dan saya tidak perlu ada protokol. Kapan aja ada waktu saya selesai. Itulah kebutuhan saya dan harapan saya dengan pertemuan pada sore hari ini akan kembali membangun kembali kepercayaan dari kita untuk bisa kita berbuat lebih baik lagi, baik untuk umat, untuk jemaat kita dan untuk kegiatan masyarakat kita yang ada di kota yang kita sampaikan. Saya jujur saya katakan sebenarnya usia udah panjang, cucu 12, anak-anak udah ada 2, kita belum. Tapi hati saya terpanggil, mainkan satu periode. Masih panjang saja. Tetapi pokok masyarakat Sumatera Utara saya selalu mengimbau, mari kita jadikan Sumatera Utara ini kondusif dan bermartabat. Mari kita
2024 ini tidak memunculkan polarisasi, tapi mari kita bangun satu kesatuan. Siapapun yang jadi gubernur, siapapun yang jadi wali kota, itu adalah yang terbaik menurut masyarakat. Itu doa kita. Kepada Pak Pendeta dan Ibu Pendeta yang hadir, hormat saya, terima kasih saya. Kalau ada yang salah, penerima, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya itu, saya bicara dalam diskusi kan tahu Bapak itu pidato saya kebanyakan. Kalau nggak pidato dialog, kalau nggak dialog menyanyi. Tapi semua program kita jalan. Itu ada penting. Saya kadang-kadang pernah, ini satu cerita, Pengurus KPP diundang saya kita melinting gereja, hanya untuk mendoakan saya loh, saya bilang gereja. Saya pernah itu pada waktu saya di Pak Musibah yang dibuat dua karena kapital menjadi gubernur waktu itu. Tidak apa-apa, saya terima. Kami salah, kalau Tuhan mengizinkan semuanya akan bisa kita selesaikan. Saya kira itu yang harus saya sampaikan. Ayo restu, panitia, Ainda mau menikah, restu calonnya saya doakan. Apa dia itu sana? Tadi dokter saksinya. Pokoknya bapak-bapak ibu sekalian, marilah kebersamaan kita yang lama ini kita bangun kembali, kita jalin kembali jembatan silaturahmi ini. Saya harus jadi tokoh masyarakat. Saya bukan tokoh satu umat, tapi saya tokoh semua etnis yang ada di Sumatera Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya pada kami. Silakan Pak, bagaimana sih sebenarnya jika bisa bertemu dengan si buah hati? Saya sama ibu udah 10 tahun, mulai tahun 2013, ya, dan baik-baik. Ibu seorang dulu sudah juga menikah, kami juga sama. Anak satu, anak ibu ini, saya punya anak 5 dan 6. Satunya anak kebetulan sekarang lagi kuliah di Singapura, baru masuk tahun ini. Ibunya orang Jawa, makanya penduduknya orang Jawa. Tapi ibunya selalu mendampingi saya. Mungkin gak dari ibu tambah muda saya. Amin. Saya dalam suasana duka, kesulitan, ibunya yang mendampingi saya selama. Banyak orang manis saja indah, tapi kalau sebetulnya itu indah. Ingat itu ibu sekalian. Saya kira saya tidak salah yang saya lakukan, komitmen saya. Saya tidak bisa berandai-andai. Kalau jadi satu-satu, banyak loh mantan pejabat, investasi sekarang. Tapi teman saya 2 ada 3 loh. Karena nggak konsisten. Pejabat itu harus konsisten. Pemimpin harus konsisten. Satu-satu. Gitu. Kadang-kadang kan bicara sama ibu presiden misalnya, mereka dulu bertiga. Padahal ada 2, 1 orang. Tapi dalam yang bawah, ini nggak konsisten. Jadi terima kasih kepada Allah SWT. Saya dipertemukan dengan ibu ini yang baik, yang selalu mensupport saya dalam berbagai kegiatan yang saya lakukan. Terima kasih Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, rekan-rekan saya semua tokoh-tokoh muda yang hadir. Mudah-mudahan Tuhan